Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 8 ayat 36 dan 37 demikian. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus membebaskan orang yang dirasuk setan di Gerasa. Tetapi penduduk kota itu meminta kepada Tuhan Yesus agar segera meninggalkan daerah mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Aneh, bukan? Mengapa mereka ketakutan? Bukankah seharusnya mereka bersuka cita dan menahan Tuhan Yesus tinggal lebih lama agar lebih banyak lagi orang yang ditolongnya? Memang seharusnya begitu. Tetapi masalahnya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu membuat mereka kehilangan sejumlah besar harta milik mereka. Sebab roh-roh jahat yang diusir oleh Tuhan Yesus itu masuk ke dalam babi-babi milik mereka, serta membuat babi-babi itu terjun ke dalam laut dan mati lemas. Mereka tentu berpikir kalau Tuhan Yesus dibiarkan berlama-lama di sana, berapa banyak lagi harta mereka yang hilang. Bisa-bisa bangkrut. Saudara, berpikir bahwa kehadiran Tuhan membawa bencana adalah tipuan yang ditanamkan iblis ke dalam pikiran banyak orang ketika mereka mengalami berbagai kehilangan dan masalah-masalah hidup yang lain. Itulah yang terjadi dengan penduduk Gerasa. Mereka berpikir bahwa kehadiran Tuhan Yesus membuat mereka kehilangan harta milik mereka. Kalau boleh memilih, mungkin mereka akan memilih orang yang dirasuk setan itu tidak usah dibebaskan, sebab ia memang menakutkan, tetapi tidak mengganggu mereka. Sebab setan-setan itu membawanya tinggal di pekuburan dan di tempat-tempat yang sunyi, jauh dari pemukiman mereka. Bahkan, ia bisa menjadi penjaga pantai, supaya orang asing yang berniat jahat berpikir dua kali jika akan masuk ke daerah mereka, karena harus berhadapan dengan orang itu. Saudara, jika hati kita terikat pada semua yang ada di dunia ini, maka kita akan cenderung sulit berempati kepada orang yang susah, dan tidak bisa melihat hal-hal yang lebih mulia, yang bersifat kekal, yang seharusnya bisa kita nikmati jika Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kita. Saudara, memiliki banyak harta dan kesempatan untuk menikmati hidup tentu saja tidak salah. Tetapi jika kita tidak rela atau tidak mau melepaskannya demi hal-hal yang lebih mulia, berarti kita telah terjerat pada tipuan iblis. Padahal, melepaskan semua yang harus dilepaskan, membuka pintu bagi semua yang disediakan Tuhan sejak sebelum kita diciptakan. Dan semua itu melampaui apa yang bisa kita pikir dan harapkan. Karena itu, saudara, jika berbagai masalah menimpa kita, mari kita mohon Tuhan menolong kita untuk menyadari tipuan-tipuan iblis di dalam pikiran kita dan menolaknya. Dengan demikian, kita tidak kehilangan hal-hal yang mulia yang telah disediakan Tuhan bagi anak-anaknya. Amin.